Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan mengenai perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Contoh kasus sekarang adalah contoh kasus ketiga yang akan kita bahas, yaitu mengenai karyawan yang berhenti di pertengahan tahun. Kita langsung saja menuju ke kasusnya. Oke, di sini ada Pak Daman, merupakan karyawan swasta gitu ya di PT SMX sejak tahun 2017. Beliau memiliki status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pertanggal 1 Agustus 2024, Pak Daman resmi tidak bekerja lagi di PT SMX. Dan sepanjang tahun 2024, Pak Daman memperoleh gaji sebesar 18 juta per bulan. Oke, jadi informasi mengenai penghasilan brutonya kita dapatkan dari ini saja ya. Lalu beliau membayar iuran pensiun setiap bulannya melalui perusahaan sebesar 100.000 per bulan. Oke, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, sekarang kita coba untuk membahasnya ke dalam perhitungan nantinya yang akan dipungut berapa PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif rata-rata. Kita langsung saja. Untuk memudahkan kita menghitung PPh pasal 21 Pak Daman di akhir Juli 2024, karena beliau terakhir bekerja di bulan Juli ya, karena pertanggal 1 Agustus beliau sudah berhenti. Jadi kita hitung ya, kita buatkan terlebih dahulu untuk perhitungan PPh pasal 21 yang menggunakan TER, yaitu dari masa pajak Januari sampai dengan Juni ya. Jadi dari Januari sampai Juni itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Karena Pak Daman ini statusnya adalah belum menikah dan tidak memiliki anak, kita lihat untuk status beliau yaitu tidak kawin dan tanpa tanggungan. Jadi beliau masuk di kategori A. Sekarang kita lihat lapisan penghasilan bruto bulanan beliau itu ada di lapisan antara 16,95 juta dan 19,75 juta, karena kan beliau mendapatkan penghasilan brutonya 18 juta ya, sehingga untuk TER-nya tarifnya itu adalah 8%. Oke, jadi untuk TER bulanan kategori A beliau itu dikenakan tarifnya itu adalah 8%. Maka kita tinggal kalikan saja penghasilan bruto dikali dengan 8% untuk PPh pasal 21 beliau di bulan Januari, yaitu sebesar Rp1.440.000. Nah, angka ini berarti dari bulan Januari sampai bulan Juli itu menggunakan tarif efektif rata-rata sama ya, yaitu sebesar 8%. Nah, bagaimana di akhir masa beliau bekerja, yaitu di bulan Juli, maka perhitungannya itu kembali lagi ke penggunaan pasal 17 ya, yaitu menggunakan tarif progresif. Jadi khusus untuk perhitungan di akhir masa beliau bekerja, yaitu di bulan Juli, perhitungannya adalah dengan menggunakan tarif progresif ya, yang 5%, 15% yang itu ya. Sebelumnya kita jumlahkan dulu ya penghasilan bruto beliau dari bulan Januari sampai bulan Juli, yaitu beliau dapat sebesar 126 juta. Kemudian untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai bulan Juni, yaitu sebesar Rp8.440.000. Oke, maka selanjutnya ya, ini disingkirkan dulu. Selanjutnya kita akan hitung penghasilan bruto beliau di tahun 2024, yaitu terakhir di bulan Juli, sebesar tadi ya, yaitu Rp126 juta. Kemudian beliau ada pengurang ya. Yang pertama itu adalah biaya jabatan yang beliau dapatkan selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Juli, itu ada 7 bulan, benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 bulan di sepanjang tahun 2024 beliau bekerja, sehingga untuk biaya jabatan beliau itu adalah 5%. Kalau kita hitung di sini sama dengan 5% ya. Perhitungan biaya jabatan itu adalah karena saya salah ngetik. Oke. 5% itu dikali dengan, kalau per bulannya itu berarti
dikali dengan 18 juta. 18 juta itu ya. Jadi dapatnya dalam 1 bulan biaya jabatan beliau adalah 900 juta. Nah, berhubung biaya jabatan itu maksimal, batasan maksimal per bulannya ada 500.000, maka kita tidak bisa menggunakan 900.000 ini ya. Sehingga batasannya itu adalah 500.000 per bulannya. Sehingga untuk 500.000 dikali 7 bulan itu hasilnya adalah 3.500.000. Oke, untuk biaya jabatan sudah kita hitung. Kemudian kita masuk ke iuran pensiun. Kalau kita lihat di soal, beliau membayar iuran pensiun itu adalah 100.000 per bulannya. Jadi selama 7 bulan ada 100.000 yang dikeluarkan untuk pensiun, sehingga kita jadikan dia pengurangnya sebanyak 700.000 rupiah. Oleh karena itu untuk total pengurangnya itu menjadi 4.200.000 rupiah. Ini adalah total pengurang Pak Daman ya, untuk menghitung PPh pasal 21 beliau di masa pajak terakhirnya. Lalu kita hitung penghasilan neto beliau sampai dengan bulan Juli 2024, yaitu 126 juta dikurang 4.200.000, hasilnya itu adalah 121.800.000. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan penghasilan netonya itu adalah dengan penghasilan tidak kena pajak beliau, karena beliau itu adalah single gitu ya, belum memiliki apapun baik istri maupun anak gitu ya, maka untuk wajib pajak beliau dikurangkan yang hanya sebesar 54 juta saja, sehingga untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 121 juta dikurang 54 juta, hasilnya adalah 67.800.000. Inilah yang akan kita hitung ya untuk mencari PPh pasal 21 di masa pajak terakhir beliau, yaitu di bulan Juli ya, di akhir masa bekerjanya beliau. Oke. Nah, karena 67.800.000 ini melewati 2 lapisan, yaitu lapisan pertama 5% sampai dengan 60 juta, maka beliau pun kemudian ya kita kurangkan ya, kita bagi menjadi 2 lapisan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang beliau. Yang pertama itu adalah yang 5%, ya di lapisan 5% yaitu sampai dengan 60 juta. 5% dikali 60 juta itu adalah 3 juta. Kemudian sisanya yaitu 7.800.000 itu berada di lapisan yang kedua, yaitu yang 15%-nya, yaitu 15% dikali 7.800.000, maka hasilnya adalah 1.170.000 rupiah. Inilah pasal PPh pasal 21 terutang beliau di bulan Juli 2024 ya, kita jumlahkan totalnya sebesar 4.170.000 ya untuk masa pajak terakhir atau kita sebut dengan tahunan ya, masa pajak tahunan. Pasal di PPh pasal 21 ya, potongan PPh pasal 21 beliau di dalam setahun ya. Nah, karena dari bulan Januari sampai bulan Juni ya sudah dipotong dengan memakai tarif efektif rata-rata, yaitu totalnya menjadi 8.640. Ini menjadi potongan ya, atau PPh pasal 21 yang telah dipotong ya, yaitu tadi ya sebesar 8.640.000 rupiah. Dengan demikian pajak yang akan dibayar pajak yang akan dibayar oleh lebih dipotong gitu ya, karena pajak yang sudah dipotong sampai Juli gitu ya, yaitu yang dipotong sampai bulan Juni itu adalah 8 juta, sedangkan untuk untuk tahunan beliau ya, perhitungan pajak tahunan beliau itu adalah 4.170.000. Potongannya lebih besar daripada daripada yang tahunan gitu. Dengan demikian beliau nanti ya PPh pasal 1-nya itu nanti disebut dengan lebih dipotong, yaitu kelebihan pemotongannya sebesar 5.640.000 rupiah. Oke. Nah, saya jelaskan sekali lagi bahwasanya untuk perhitungan PPh pasal 21 tahunan Pak Daman itu totalnya adalah 4.170.000 rupiah. Akan tetapi
dari sepanjang bulan Januari sampai bulan Juni, PPh pasal 21 beliau itu sudah dipotong hingga sebesar Rp8.640.000. Nah, itu kan lebih ya, artinya yang dipotong itu lebih besar daripada yang seharusnya dibayar ke kas negara. Dengan demikian, hasil akhirnya menjadi minus. Minus ini dalam arti negara itu memiliki kelebihan pemotongan gitu. Pak Daman pajaknya itu lebih besar dipotong, yaitu sebesar 5.640. Ini nanti yang akan dikembalikan ke Pak Daman atau direstitusi atau mungkin dijadikan kredit pajak untuk kedepannya. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan dibuat di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Bye bye.